Baik anak-anak, kita akan melanjutkan materi pada pertemuan kali ini mengenai persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, sebelum anak-anak memahami apa itu persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, anak-anak harus mengetahui apa itu kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Jadi, kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui penyelesaian atau hasilnya. Atau anak-anak bisa lebih mudah mengingat dengan cara kalimat yang mengandung variabel atau huruf di dalamnya itu disebut dengan kalimat terbuka. Kemudian kalimat tertutup adalah kalimat yang sudah diketahui penyelesaiannya. Jadi, di antara kalimat terbuka itu, anak-anak akan mendapatkan nilai bernilai benar atau bernilai salah tergantung dari nilai yang akan digunakan. Kemudian, kita lanjut ke contoh soalnya langsung. Nah, yang pertama, X adalah gunung tertinggi di Indonesia. Jadi, X itu, jadi soal nomor 1 itu kan mengandung variabel, yang dimana variabelnya adalah X. Jadi, X itu merupakan variabel. Jadi, soal nomor 1 adalah kalimat terbuka. Ya, atau kita tulis dengan lambang B biar mudah. Nomor 2, 3 adalah salah satu faktor dari 12. Soal nomor 2 ini tidak mengandung variabel atau huruf. Jadi dia termasuk kalimat tertutup. Atau T ya, biar gampang. Nomor 3, 2 kali K ditambah 3 adalah 15. Jadi soal nomor 3 ini mengandung variabel yaitu K. Jadi dia termasuk kalimat terbuka. Pinter. Yang nomor 4, Z merupakan kelipatan dari 8. Ini juga termasuk dengan kalimat terbuka. Nomor 5, KPK dari 4, 6, dan 8 adalah 24. Jadi soal nomor 5 ini kalimat terbuka atau tertutup? Ya, kalimat tertutup karena dia tidak mengandung variabel. Nomor 6, 3 kali K dikurang 20 adalah 1. Ini mengandung variabel K, jadi dia termasuk kalimat terbuka. 0, 5, dan 10 adalah bilangan kelipatan 5. Ini juga termasuk kalimat tertutup. Yang terakhir, Y adalah faktor dari 50. Ini termasuk kalimat terbuka. Ya, sudah anak-anak? Jadi, kalimat terbuka itu adalah kalimat yang dapat bernilai benar atau salah tergantung dari nilai yang digunakan. Atau lebih mudahnya lagi, anak-anak mengingat soal yang mengandung variabelnya itu kita sebut dengan kalimat terbuka. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai menyelesaikan kalimat terbuka. Jadi, kalimat terbuka dapat kita selesaikan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara kita harus membuat kalimat matematikanya atau mengubah menjadi kalimat matematika dari kalimat terbuka tersebut. Nah, contohnya adalah yang pertama, jumlah kuadrat B dan 3 adalah 130. Jadi, kita buat kalimat matematikanya yang pertama. Jumlah kuadrat, berarti B kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 130. Kemudian, B kuadrat ditambah 3 pangkat 2 sama dengan 9. Sama dengan 130. Nah, itu dia. Kemudian kita lanjutkan, kita cari nilai B-nya. Jadi, B kuadrat sama dengan, nah ini yang perlu anak-anak ingat. Pindah ruas. Jadi, kalau ada yang seperti ini, kita pindahkan ruasnya. Ini yang awalnya positif, kita bawa ke sebelah kanan. Jadi, dia akan bernilai negatif. Nah, contohnya 130 dikurang 9. Ya, kalau dia pindah ruas, walaupun sebelumnya negatif, dia akan berganti menjadi lawannya positif. Karena ini positif, jadi dia pindah ruas, lawannya adalah negatif. Jadi min 9. Nah, B kuadrat sama dengan 130 dikurang 9 sama dengan 121. Jadi B-nya sama dengan
akar 121. Kalau kuadrat juga dipindahkan menjadilah dia bentuk akar. Akar 121 sama dengan 11. Oke, kita lanjutkan. Nomor 2. Kuadrat jumlah A dan 2 dikurangi 3 menghasilkan 22. Ini kalimat matematikanya seperti apa? Jadi kuadrat jumlah A dan 2, berarti dia dalam kurung. A, mana ini? A ditambah 2 pangkat 2 sama dengan, oke, salah. Kita belum kurangi 3. Jadi A ditambah 2 kuadrat dikurangi 3. Itu soalnya ya. Kita hapus dulu. Jadi A ditambah 2 pangkat 2 dikurang 3 menghasilkan 22. Jadi A ditambah 2 pangkat 2, ini caranya sama seperti yang di atas. Kita pindahkan ruasnya. Jadi 22 ditambah 3. Ini kita dapat A ditambah 2 pangkat 2 sama dengan 25. Karena 22 ditambah 3 sama dengan 25. Jadi A ditambah 2 sama dengan akar 25. Jadi A ditambah 2 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Oke, belum selesai ya. Kita cari nilai A-nya. A tambah 2 sama dengan 5. Jadi nilai A-nya sama dengan 3. Karena 2-nya pindah ke sebelah kanan. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Itu dia soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. 5 dikalikan X kemudian dikurangi 1 sama dengan 4. Ini kalimat matematikanya adalah 5 dikalikan X kemudian dikurangi 1 sama dengan 4. Seperti itu. Jadi 5X dikurang 1 sama dengan 4. Nah, kita lanjutkan. 5X sama dengan 4 ditambah 1. Karena negatif 1 kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Jadilah dia positif 1. Kemudian 5X sama dengan 5. Jadi 5X, oke misalnya ulang, 5X sama dengan 5. Nah, ini kan 5 dikali X. Kalau kita cari X-nya saja berarti 5 dibagi 5. Sama dengan penjumlahan dan pengurangan. Kalau dia dipindahkan ruas, ganti dengan lawannya. Ini sama. Karena ini perkalian, kalau kita bawa ke sebelah kanan, jadilah dia lawannya, jadi pembagian. Ya, X sama dengan 5 dibagi 5. Jadinya 1. Dah? Kemudian soal nomor 4. Selisih kuadrat X dan 3 adalah 16. Selisih kuadrat berarti X kuadrat dikurang 3 kuadrat sama dengan 16. Jadi X kuadrat dikurang 9 sama dengan 16. Nah, kita cari nilai X kuadratnya. Jadi X kuadrat sama dengan 16 ditambah 9. Kenapa ditambah 9? Karena dia pindah ruas dari yang sebelumnya negatif berubah menjadi positif. 16 ditambah 9. Jadi X kuadratnya sama dengan 16 ditambah 9 itu 25. Jadi nilai X-nya sama dengan akar 25. X sama dengan 5. Kita ketemu X-nya sama dengan 5. Ya. Kemudian nomor 5. Nah, ini mudah. N ditambah 5 sama dengan 14. N ditambah 5 sama dengan 14. Berapakah nilai N? Jadi N sama dengan 14 dikurang 5. Ini tanda positifnya kita pindah ke sebelah kanan jadi negatif. Jadi N sama dengan 9. Nah, itu dia penyelesaian dalam kalimat terbuka. Miss Julia harap anak-anak bisa paham ya. Oke. Sekian dulu anak-anak video kali ini. Terima kasih anak-anak.